Dalam informasi Zugetuyang memang ada beberapa informasi tentang Paviliun Pedang Tongtian dan keluarga Ji. Paviliun Pedang Tongtian, kekuatan teratas di surga kuno, sangat tirani, dengan banyak pusat kekuatan yang mulia. Zun adalah pasukan pendekar pedang paling terkenal di surga kuno, dan memiliki kejayaan tertinggi di zaman kuno. Belakangan, dalam pertempuran antara manusia dan iblis, Paviliun Pedang Surgawi adalah salah satu kekuatan manusia teratas. Dalam pertempuran itu, sebagai kekuatan baru, banyak orang kuat tewas dalam pertempuran, dan mereka kehilangan darah demi masa depan umat manusia. Dalam pertempuran itu, langit dan bumi mati, dan banyak master Paviliun Pedang Tongtian jatuh, darah mengalir ke sungai, dan darah menodai tanah alam surga selatan. Paviliun Pedang Tongtian hampir hancur, tetapi Paviliun Pedang Tongtian bertahan dan bersembunyi. Belakangan, iblis menyerbu surga, dan pertempuran itu menghancurkan bagian-bagian surga. Banyak wilayah umat manusia hancur dan berubah menjadi bubuk. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, surga dipersatukan kembali di bawah tangan kekuatan seperti Xiao Yao Supreme. Di mana sekte itu telah menghilang, sekte Kendo teratas tampaknya telah menghilang begitu saja. Beberapa orang mengatakan bahwa Paviliun Pedang Tongtian telah dihancurkan di bawah serangan iblis, berubah menjadi bubuk, sekte dihancurkan, dan semua murid telah jatuh. Juga dikatakan bahwa Paviliun Pedang Tongtian menderita kerugian besar dalam perang kuno, sehingga sekte tersebut dibubarkan dan ditinggalkan. Namun, keluarga Zuge, sebagai keluarga yang diwarisi dari surga kuno, memiliki seni takdir. Setelah perhitungan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka sampai pada dugaan bahwa reruntuhan makam pedang surga selatan terletak di sekte Paviliun Pedang Tongtian kuno yang dicurigai. Makam pedang adalah tempat terlarang yang berbahaya di alam surga selatan. Di dalamnya, aura pedang begitu kuat dan mematikan sehingga ada banyak keluhan yang tersisa dan reruntuhan di mana-mana. Di kuburan pedang, itu sangat berbahaya, bahkan jika Yang Mulia Zun masuk, ada kemungkinan untuk jatuh, jadi itu selalu menjadi salah satu tempat terlarang di surga selatan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak kekuatan top di alam surga selatan telah mengirim master ke makam pedang, mencoba menemukan sumber krisis makam pedang, tetapi tidak ada yang tercapai. Namun, di luar makam pedang, pegunungan yang sangat makmur lahir, tempat tinggal banyak sekte dan kekuatan. Menurut perhitungan keluarga Zuge, sangat diragukan bahwa salah satu kekuatan dan sekte adalah sekte yang bertahan dari Paviliun Pedang Tongtian, dan keluarga Zuge telah mulai menyelidiki kekuatan mana yang paling mungkin terjadi. Bahkan, mereka sudah mengunci salah satu pasukan dan perlu menghitung. Karena jika makam pedang benar-benar merupakan situs Paviliun Pedang Tongtian kuno, setelah seseorang memontrol keturunan Paviliun Pedang Tongtian kuno, kemungkinan besar dia akan bisa mendapatkan warisan dari Paviliun Pedang Tongtian kuno. Sekte pedang telah dihancurkan, kata Qin Chen bergumam, ini adalah nama sekte itu. Kemungkinan besar itu adalah warisan dari Paviliun Pedang Tongtian. Hanya saja Qin Chen, yang menemukan informasi di benak Zugetuyang, sedikit menghela nafas. Dia tidak menyangka Paviliun Pedang Tongtian mungkin telah dihancurkan. Informasi Paviliun Pedang Tongtian masih lengkap, tetapi informasi keluarga Ji bahkan lebih tidak jelas dalam benak Zugetuyang. Keluarga Ji. Rumor mengatakan bahwa itu adalah keluarga bangsawan yang diwarisi dari alam surga kuno. Di dunia celestial kuno, keluarga Ji tampaknya telah menyinggung kekuatan tertinggi tertentu di alam celestial kuno. Dikabarkan bahwa musuh besar keluarga Ji bertahan dalam perang kuno, bahkan berkembang pesat dalam perang antara manusia dan iblis, dan kini telah menjadi salah satu kekuatan teratas di surga. Ada desas-desus bahwa keluarga Ji menyinggung keluarga Dayu Sensan, salah satu kekuatan teratas di surga. Adapun apa itu spesifik masalahnya, bahkan informasi dari benak Zugetuyang tidak dimasukkan, dan Zugetuyang tidak mengetahui posisi keluarga Ji saat ini.
Sangat mungkin keluarga bangsawan ini telah jatuh atau hidup dalam pengasingan. Apakah musuh dari keluarga Ji adalah Gunung Suci Daewoo? Hati Qin Chen memadat. Dayu Sensan, dia telah mendengar bahwa itu adalah kekuatan tertinggi di surga kuno. Itu telah diteruskan hingga saat ini, dan itu menjadi semakin tirani. Ini adalah salah satu kekuatan teratas di dunia saat ini. Jika keluarga Ji benar-benar menyinggung Gunung Suci Dayu, itu memang sangat berbahaya. Setidaknya, sejauh yang diketahui Qin Chen, apa yang disebut kekuatan puncak surga pasti ada di hadapan kekuatan yang mulia. Bahkan kekuatan yang mulia bukanlah satu-satunya. Sebagai kekuatan teratas dunia celestial, kekuatan yang mulia hanyalah yang paling dasar. Pasti ada eksistensi di atas alam yang mulia Sun. Qin Chen tidak bisa membantu tetapi merasa berat di hatinya. Sao Chen, apakah kamu menemukan Ruyu? Kata Yu Qiansu bertanya dengan gugup. Saya pahami sedikit, ini bukan tempat untuk bicara, ayo pergi. Jawab Qin Chen mengemas semuanya dalam sekejap, dan dengan cepat pergi bersama Yu Qiansu dan yang lainnya. Meskipun Qin Chen belum mengetahui lokasi keluarga Ji dan paviliun pedang Tongtian, setidaknya dia telah mempelajarinya. Bahkan jika dia tidak tahu apakah paviliun pedang Tongtian masih ada, Qin Chen memutuskan untuk melakukan perjalanan. Sosoknya berkedip dan dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan ini. Ketika Qin Chen pergi dari sini, di keluarga Zhuge berada. Leluhur Zhuge Rulong sedang duduk bersila. Di tubuhnya, kekuatan takdir menelan, dan asap mengelilingi dirinya, yang terlihat sangat misterius dan mulia. Di atas kepalanya, sungai takdir yang panjang dan tersembunyi berputar, memata-matai rahasia surga. Leluhur, pada saat ini, suara panik terdengar. Pada saat yang sama, seorang murid dari keluarga Zhuge buru-buru berdiri di luar kehampaan, melapor dengan ekspresi panik. Zhuge Rulong membuka matanya, dan cahaya dingin muncul di pupilnya. Ada apa? Kata Zhuge Rulong. Nenek moyang, murid memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Di aula leluhur keluarga, dupa sesepuh Zhuge Tuyang dan sesepuh Zhuge Gila tiba-tiba padam. Kata murid itu dengan ngeri. Apa? Dupanya padam. Wajah Zhuge Rulong sedikit berubah seperti naga. Itu adalah salah satu metode yang digunakan oleh keluarga Zhuge mereka, untuk memahami hidup dan mati anggotanya. Itu dibuat dengan metode khusus dan terus menyala. Dupa menyala, berarti takdir para anggota masih ada. Selama ada yang hidup, dupa akan terus menyala. Hanya ketika jatuh dan takdir terputus barulah ia padam. Namun nasib Zhuge Tuyang dan yang lainnya semuanya padam, jadi hanya ada satu kemungkinan, Zhuge Tuyang dan yang lainnya semuanya mati. Siapa ini? Siapa yang berani menyentuh keluarga Zhuge saya? Kata Zhuge Rulong tiba-tiba berdiri, matanya meledak dengan cahaya dingin, jalan takdir merasakan amarah di hatinya. Di mana Zhuge Tuyang dan yang lainnya? Laporkan dengan cepat, dan cari berita yang sebenarnya tentang apa yang terjadi. Zhuge Rulong berkata dengan dingin. Jaringan intelijen keluarga Zhuge sangat kuat, dan setelah beberapa saat, semua berita tentang Zhuge Tuyang dan yang lainnya telah disebarkan. Pertempuran Kota Dou Selatan, kapal perang keluarga Qingsu, Lord Baki mendamaikan, pelacakan Zhuge Tuyang. Serangkaian berita diteruskan ke Zhuge Rulong, mata Zhuge Rulong tiba-tiba menjadi serius, dan dia berkata dengan dingin, keluarga Qingsu, Zhuge Tuyang dan Zhuge Gila mengikuti anggota keluarga Qingsu secara diam-diam, tapi sekarang, mereka semua mati. Mungkinkah itu ulah tangan keluarga Qingsu? Tapi Zhuge Tuyang adalah sesepuh superior dari keluarga Zhuge mereka. Dalam hal senioritas, bahkan di atas patriark keluarga Zhuge Yao, kepala keluarga Zhuge. Dia dianggap sebagai praktisi teratas di keluarga Zhuge. Bahkan di keluarga Qingsu, tidak ada yang bisa membunuhnya. Terlebih lagi, keluarga Zhuge menguasai aturan takdir dan sangat peka terhadap interaksi antara langit dan bumi. Jika ada yang mulia Zun dari keluarga Qingsu yang menyergap, dengan kemampuan Zhuge Tuyang,
Tidak mungkin untuk mendeteksi mereka sama sekali, setidaknya mereka bisa merasakan tanda-tanda peringatan, bahkan jika bukanlah lawan, tapi bukan tidak mungkin untuk melarikan diri. Tapi sekarang, dupa kehidupan Zugetu yang telah padam, masalah ini langsung menjadi aneh. Pada saat ini, raungan gemuruh bergema, dan Zhuge Yaolong, kepala keluarga Zhuge, masuk dengan tatapan dingin. Kamu juga telah mendengar beritanya, kata Zhuge Rulong memandang Zhuge Yao. Iya, leluhur, orang-orang dari keluarga Kingsu berani menyentuh keluarga Zhuge kami. Itu terlalu sombong, leluhur, tolong perintahkan agar saya memimpin para master di klan untuk mencegat anggota keluarga Kingsu. Semua harus dipenggal, seorang penatua tertinggi dari tingkat master suci puncak, kita kehilangannya begitu saja, bahkan untuk keluarga Zhuge, juga merupakan kerugian besar. Apakah kamu di sini untuk memimpin tim? Kata Zhuge Rulong menatapnya. Ya, tolong leluhur memberi saya kesempatan ini. Para murid akan melakukan yang terbaik untuk mencari keadilan bagi anggota keluarga Zhuge saya. Zhuge Yao berkata dengan niat membunuh. Kalau begitu, kamu tahu, siapa yang membunuh Zhuge Tuyang? Tanya Zhuge Rulong. Zhuge Yao tercengang sejenak, dan berkata langsung, penatua Tu yang mengikuti keluarga Kingsu, dan itu pasti ulah anggota keluarga Kingsu. Kata Zhuge Yao. Zhuge Rulong mendengus dingin, dasar idiot, keluarga Kingsu memang sangat kuat, dan termasuk kekuatan teratas di alam surga selatan bersama keluarga Zhuge kita, tapi saya tahu betul bahwa Tuyang, kekuatannya tidak kecil dan tidak sebanding. Dia bahkan sedikit lebih kuat darimu, bahkan alamnya tidak lemah sama sekali. Keluarga Kingsu ingin menyergapnya, kecuali patriark dari keluarga Kingsu maju, kemungkinannya hanya 60%. Zhuge Yao terkejut, leluhur, maksudmu adalah? Zhuge Rulong berkata dengan suara yang dalam, jika kamu ingin membunuh Zhuge Tuyang, kamu hanya dapat mengandalkan Kingsu Futian, pemimpin keluarga Kingsu, dan kamu hanya dapat memastikan 60%. Apakah itu ulah leluhur mereka? Wajah Zhuge Yao sedikit berubah. Dia secara alami tahu bahwa leluhurnya secara alami merujuk pada leluhur keluarga Kingsu. Keluarga Kingsu mampu melawan keluarga Zhuge, dan semuanya karena leluhur keluarga Kingsu. Nenek moyang Kingsu Guhua, menghormati leluhur. Kingsu Guhua, bukankah kamu selalu mengatakan bahwa dia telah terluka? Kata Zhuge Yao dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia tidak muncul selama bertahun-tahun, dikabarkan bahwa ketika dia memperbarui hidupnya, dia telah menjadi gila, memasuki 5 pembusukan surga dan manusia, jatuh langsung, dan menghilang, tetapi siapa yang tahu bahwa ini adalah kasusnya? Zhuge Rulong menyipitkan matanya, ini bukan yang paling saya khawatirkan. Yang paling saya khawatirkan adalah meskipun Zhuge Tuyang mengikuti keluarga Kingsu, jika yang membunuh Zhuge Tuyang bukan dari keluarga Kingsu. Kata Zhuge Rulong, ini tidak mungkin. Zhuge Yao mengalami kesulitan untuk membuat sebuah bagian kalimat, kecuali untuk keluarga Kingsu, hanya ada sedikit kekuatan di alam surga selatan yang dapat membunuh Tuyang yang lebih tua. Kata Zhuge Yao, ini adalah bagian paling kritis dari masalah ini. Mata Zhuge Rulong dingin, dan di pupilnya, ada perputaran roda takdir, seperti Yin dan Yang Tai Chi, menulis roda segala sesuatu. Jika ini masalahnya, maka itu akan merepotkan. Jalan surgawi saya merasakan takdir, jiwa saya berjalan di sungai panjang takdir, saya ingin memata-matai masa depan keluarga Zhuge saya. Tetapi menemukan bahwa masa depan keluarga Zhuge kita kabur dan tidak dapat dilihat sama sekali. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa dalam keremangan, ada pelepasan. Saya juga merasa berdebar-debar dan kedinginan. Kata Zhuge Rulong terlihat sangat serius. Kali ini, saya harus menyelidiki penyebab kematian Zhuge Tuyang secara pribadi. Saya tidak tahu mengapa, tetapi ada sedikit kecemasan di hati saya. Mendengar itu, Zhuge Yao terkejut, leluhur, bukankah ini terlalu dibesar-besarkan? Aku tidak tahu apakah kamu melihat pesan ini.
Sugerulong tiba-tiba menunjuk ke sebuah pesan. Di Void Bazaar, Molan dari klan Konghai menghilang secara misterius setelah memburu tuan muda yang aneh di pameran dagang. Sepertinya dia telah jatuh. Suge Yao mengerutkan kening saat dia melihat informasi itu dan berkata, "Leluhur tua, sepertinya ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Suge kita." Sugerulong menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, "Sepertinya kamu tidak membaca informasi lain." Ketika Molan jatuh, kapal perang keluarga Suge kebetulan tinggal di sana. Di bazar kosong ini, meskipun tuan dari keluarga Kingsu tidak pernah pergi, dan tidak ada tuan yang dapat membunuh Molan klan Konghai, saya merasa pasti ada hubungan tertentu antara keduanya. Jika saya tidak menyelidikinya dengan jelas, saya merasa tidak nyaman. Ketika suara itu jatuh, Sugerulong melangkah keluar, segera membuka kekosongan, dan melacak ke lokasi di mana Suge Tuyang mengirim pesan terakhir. Di belakang Sugerulong, Suge Yao dan master lain dari keluarga Suge juga terbang dan mengikuti dari dekat. Secara alami, Qin Chen tidak tahu bahwa berita dia membunuh Suge Tuyang akan menarik perhatian leluhur keluarga Suge. Pada saat ini, dia telah kembali ke kapal perang keluarga Kingsu bersama Yu Qiansu dan Qing Qiuzi. Melihat Qin Chen dan yang lainnya kembali dengan selamat, King Susilan dan yang lainnya secara alami sangat bersemangat. Sebelumnya mereka merasakan suasana pertempuran yang mengerikan di Sungai Hantu. King Susilan ketakutan, karena takut Qin Chen akan menghadapi bahaya. Bahkan King Susilan masih peduli memeriksa tubuh Qin Chen untuk melihat apakah dia terluka, membuat Qin Chen tercengang. Setelah salam sederhana, Qin Chen langsung mengucapkan selamat tinggal. Sekarang dia telah menerima beberapa berita dari Paviliun Pedang Tongtian. Qin Chen secara alami tidak ingin pergi ke keluarga Kingsu dan membuang terlalu banyak waktu. Dia ingin menemukan keturunan Paviliun Pedang Tongtian terlebih dahulu, lalu memikirkan cara menanyakan tentang berita keluarga Ji. Paviliun Pedang Tongtian dan keluarga Ji keduanya adalah kekuatan teratas di surga kuno. Mungkin ada berita tentang keluarga Ji di Paviliun Pedang Tongtian. Ketika Qin Chen hendak pergi, King Susilan terkejut, matanya dipenuhi dengan kekecewaan. "Tuan, mengapa Anda tiba-tiba pergi? Anda belum datang ke keluarga Kingsu kami untuk menjadi tamu, dan lihat ayah saya." Qin Chen tersenyum dan menyentuh kepala King Susilan dan berkata, "Sebagai seorang guru, saya juga ingin mengunjungi keluarga Kingsu Anda. Tetapi masih ada yang harus dilakukan sebagai seorang guru. Anda harus pergi. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan pergi sebagai guru ke keluarga Kingsu Anda sebagai tamu." Kata Qin Chen tersenyum dan menatap King Susilan. Dia sangat menyukai gadis kecil yang lugu dan romantis ini, dan dia juga mengakui murid King Susilan. King Susilan menatap Qin Chen dengan kecewa. Dia ingin Qin Chen pergi ke keluarganya. Bahkan saat ini dia telah mengalami terlalu banyak hal bersama. Dia juga ingin memberitahu saudara perempuannya semua ini agar saudara perempuannya bisa bersama Qin Chen. Mereka berdua kuat, dan mereka pasti akan memiliki bahasa yang sama. "Tuan, maka berhati-hatilah di sepanjang jalan." King Susilan berkata, "Jangan khawatir, aku akan melakukannya dengan baik," kata Qin Chen sambil tersenyum. "Kalau begitu, aku ingin menemukanmu di masa depan. Kemana aku harus pergi?" King Susilan berkata tiba-tiba, air mata berlinang. Qin Chen melirik King Susilan dengan lembut, menggosok wajahnya yang putih dan tanpa celah, dan berpikir sejenak, "Pergi ke Jianzhong, saya mungkin berada di Jianzhong di masa depan, tetapi kemana saya akan pergi sekarang, saya masih tidak tahu." Kata Qin Chen mengeluarkan beberapa botol pil dari tubuhnya dan menyerahkannya ke King Susilan. "Kamu bilang saudaramu terluka dan membutuhkan buah penyembuh untuk penyembuhan. Ini beberapa pil penyembuhan yang saya siapkan, yang bisa diberikan kepada saudara perempuan Anda. Dan, ada beberapa pil untuk perbaikan rantai yang saya tinggalkan untuk Anda. Anda harus bekerja keras, jangan mempermalukan saya sebagai master. Lain kali saya melihat Anda, jika kultivasi Anda tidak meningkat,
aku tidak bisa menjadi gurumu lagi. Aku tidak akan sopan dan memukulmu. Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Wajah King Susilan memerah sesaat. Tuan, saudari Meng Su, mereka semua ada di sini. Dia tersipu, menggigit bibirnya, matanya malu, dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Tidak apa-apa, jika dia berani memukulmu, aku juga akan memukulnya. Kata Yu Qiansu tersenyum. Qin Chen tersenyum canggung, lalu membungkukkan tangannya ke Paman Ming dan yang lainnya, dan akhirnya meninggalkan kapal perang. Di bawah pengawasan ketat King Susilan dan yang lainnya, dia langsung melarikan diri ke dalam kehampaan dan menghilang. Ketika sosok Qin Chen menghilang, mata King Susilan berlinang air mata, dan dia tidak bisa menahan diri lagi. Air mata mengalir tiba-tiba, merasa sangat bersalah. Paman Ming, Paman Bing, mengapa kamu tidak mengatakan guru tidak pergi ke rumah kita? Apakah Anda khawatir tentang ayah dan leluhur? Mereka sangat baik. King Susilan menerkam Paman Ming, menangis sedih. Paman Ming dan Paman Bing memandang King Susilan, mengetahui bahwa King Susilan sudah akrab dengan tuan ini, dan sedikit menghela nafas. Nona kedua, saudara Chen Xing memiliki urusannya sendiri untuk dilakukan. Pria kuat seperti dia, pasti sangat sibuk. Kita tidak bisa menunda orang. Dan dia juga berkata, dia akan datang ke keluarga King Su kita di masa depan. Saat wanita kedua ditingkatkan, Anda juga bisa pergi ke makam pedang jika Anda menginginkannya. King Susilan mengangguk, menyedot hidung merahnya, matanya tiba-tiba menjadi sangat ditentukan. Demi tuan dan keluarga, dia harus menjadi lebih kuat. Ayo pergi, kata saudara Chen King sebelumnya. Dia memecahkan beberapa orang keluarga Zhuge untuk kita, tetapi dia khawatir orang-orang keluarga Zhuge akan kembali. Kita harus kembali ke keluarga secepat mungkin. King Sueming berkata, saya telah mengkomunikasikan masalah ini ke sini kepada keluarga, dan sekarang Patriark dan yang lainnya harus membawa Tuan Klan untuk datang, tepat pada waktunya untuk bertemu dengan Patriark dan mereka sesegera mungkin. Kapal perang keluarga King Su bergerak dan pergi dengan cepat. Dalam kehampaan yang tak berujung, Qin Chen dan yang lainnya mengendarai kapal terbang dan dengan cepat pergi ke makam pedang. Raja Pedang Musifeng mengemudikan kapal terbang di jalan, sementara Qin Chen memasuki cakram giok alam semesta dan mulai mundur. Kali ini Qin Chen menelan asal-usul takdir beberapa tetua keluarga Zhuge, dan mendapatkan pemahaman baru tentang seni takdir. Gemuruh, tubuhnya memancarkan cahaya takdir, dia memejamkan mata rapat-rapat, dan jiwanya seperti masuk ke sungai takdir yang luas, menyerap kekuatan takdir. Di tubuhnya, ada rune besar yang berkilauan, dan itu menyatu dengan alam semesta dunia cakram giok, membuat raungan. Setiap orang di cakram giok alam semesta memiliki ilusi berada di lautan takdir, hanyut bersama ombak. Luar biasa. Kata King Qiuzi berdiri di samping Qin Chen, diam-diam merasakan kekuatan besar tubuh Qin Chen, dan ada jantung berdebar di matanya. Jalan takdir Qin Chen terlalu kuat, bahkan dia, Master Suci Puncak yang berdiri di samping, memiliki keinginan untuk memasuki takdir lawan dan membiarkan lawan mengendalikannya. Posisi apa yang telah dicapainya di jalan takdir? Harus dipahami bahwa Qin Chen hanyalah Master Suci jangka menengah, yang belum mencapai jalan fusi tubuh sama sekali, tetapi dapat menguasai level ini dalam aturan, yang bahkan melampaui yang dapat dilakukan oleh Master Suci selanjutnya. Monster seks ini sedikit bernafsu, dan aspek lainnya masih bagus. Kata Su Xiao muncul di samping King Qiuzi, cemberut. King Qiuzi tersenyum masam, Su Xiao pandai dalam segala hal, tapi dia menyebut Qin Chen iblis di setiap kesempatan. Aku mengatakannya, itu bukan yang kamu pikirkan terakhir kali. Apa yang saya pikirkan, dia telah merawat tubuh Anda, dan Anda telah berbicara dengan baik untuknya. Saya beritahu Anda bahwa dia pasti gelisah dan baik hati dalam menerima King Su Silan sebagai murid. Saya curiga dia serakah, kata Su Xiao menyimpulkan. King Qiuzi menjadi lebih terdiam, dan menatap Su Xiao dengan curiga,
mengapa kamu memiliki pendapat yang begitu besar tentang dia? Mungkinkah Anda diberi sesuatu olehnya? Qin Qiuzi terus memandangi Su Xiaoxiao, dan harus mengatakan bahwa Su Xiaoxiao terlihat seperti loli, tetapi dia sebenarnya cukup berharap. Dia cukup panas untuk mengobarkan api di hati seorang pria. Kamu, omong kosong apa? Su Xiao tidak sabar. Pada saat ini, cahaya takdir pada Qin Chen bertahan sejenak. Tiba-tiba, sesuatu di cakram giok yang sangat kaya ini, setelah merasakan aura takdir di tubuh Qin Chen, tiba-tiba bangkit, mekar dengan cerah. Kekuatan besar meledak dari objek, yang berubah menjadi rune cemerlang, membangunkan Qin Chen dalam perbaikan rantai. Qin Chen mendongak dan terkejut melihat bahwa token ini mengambang di kehampaan Universe Fortune Jadedis. Token ini benar-benar bersinar pada saat ini, memancarkan suasana jalan yang menakjubkan. Itu adalah token yang diperoleh dari Master Suci dari Arai Hantu di alam rahasia di alam surga selatan. Qin Chen langsung bereaksi. Pada awalnya, dia telah menaklukkan Master Suci Arai Hantu dan menemukan token ini dari ruang penyimpanan Master Suci Arai Hantu. Bahannya sangat aneh sehingga Qin Chen tidak bisa membedakannya. Tetapi pada saat ini, token ini beresonansi dengan aura takdir di tubuh Qin Chen dan mulai bersinar. Ada perubahan yang luar biasa.